Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, saudaraku. Ada juga saudara kita yang bertanya tentang minyak bintang, saudaraku, yang dari Kalimantan, dari saudara kita yang ada di sana. Dan ada juga pertanyaan tentang batu baguri atau mustika baguri, saudaraku. Nanti sekaligus akan saya jawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Begini, saudaraku, ya, sebelum saya membuatkan edukasi tentang minyak bintang, saya mau sedikit cerita, saudaraku, ya. Tahun 94, saudaraku, itu saya awal masuk Kalimantan, dan pertama kali juga saya itu keluar pulau, saudaraku. Dan waktu di sana, saudaraku, ya, saya itu pernah bertanya ke sesepuh juga, saudaraku, tentang minyak bulu merindu waktu itu dan minyak bintang. Dan kata sesepuh di sana waktu itu, saudaraku, ya, minyak-minyak seperti itu biasanya itu turun temurun, saudaraku. Jadi minyaknya itu memang hanya untuk keluarga atau orang-orang yang memang sangat membutuhkan, saudaraku. Jadi minyaknya itu tidak, bahasanya itu dijual belikan, saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kelebihan dari minyak bintang, saudaraku, ya, setahu saya itu bisa dipakai buat mengobati atau orang yang kecelakaan, saudaraku. Itu bisa, saudaraku. Atau orang yang terluka parah. Dan itu nanti ditaruh di lidahnya, saudaraku, ya. Itu maka dalam waktu dekat, saudaraku, orang itu akan bisa pulih lagi. Namun biasanya, saudaraku, orang yang ditelani minyak bintang itu ditaruh di depan rumah, saudaraku, yang sekiranya langsung mengenai langit. Seperti itu, biar nanti kalau ada bintang-bintang itu, luka orang itu cepat sembuh. Kurang lebihnya setahu saya seperti itu. Dan seandainya ada orang yang lagi sekarat, saudaraku, ya, atau yang mau mati namun belum saatnya, orang itu juga akan mampu hidup lagi, saudaraku. Dan minyak bintang, saudaraku, setahu saya itu dibikin orang-orang dahulu, saudaraku, ya, dari sananya itu dengan ramuan-ramuan khusus, saudaraku. Jadi tidak asal, ada sesuatunya yang memang bahan-bahannya itu, saudaraku, yang langka sebenarnya. Itulah kelebihan saudara kita yang dari Kalimantan itu sendiri, saudaraku. Dan kalau minyak bulu merindu, saudaraku, ya, itu langka sekali juga, saudaraku, kalau yang asli waktu itu. Langka. Dan waktu itu juga, saudaraku, ada yang punya itu, yaitu tadi, saudaraku, katanya turun-temurun. Dan waktu itu pernah saya tawari itu waktu tahun 94, saudaraku, ya. Itu mahar uang 1 juta, saudaraku. Waktu itu kurang lebihnya kalau emas, saudaraku, itu 50 gram, saudaraku. 50 gram itu setengah on. Kalau sekarang itu kalau diuangkan kurang lebihnya
itu 60 juta saudaraku kalau sekarang. Itu saja nggak ada barangnya atau nggak ada minyaknya itu tadi saudaraku. Nggak ada barangnya atau nggak ada minyaknya itu tadi. Namun kebetulan saudaraku waktu saya di sana itu di daerah Sebabi saudaraku ya, itu ada sesepuh sana itu sahabat abah saya, namanya itu Pak Abbas saudaraku. Beliau itu memang membidangi seperti itu saudaraku, dan memang punya beberapa minyak-minyak seperti minyak bintang, minyak sambung maut, bulu merindu dan sebagainya. Itu beliau memang ada simpanan saudaraku. Dan di sana itu saudaraku saya itu, dan sampai sekarang itu masih saudaraku, itu minyak bulu merindu yang asli ori itu yang saya taruh di ikat pinggang saya saudaraku. Dan minyak itu biasanya ngasih emas saudaraku kalau setahun sekali. Di dalam botolnya itu ngasih emas saudaraku. Dan minyak itu tidak saya keluarkan karena ya sangat bahaya saudaraku kalau kena orang. Dan kalau minyak bintang saudaraku ya, itu sebenarnya saya punya itu pernah saya buatkan edukasinya. Kalau saudaraku pernah menyimak edukasi yang dulu itu minyak dari seberang saudaraku, edukasinya itu saya kasih judul minyak dari seberang. Itu memang tidak saya detailkan saudaraku karena saya berpikiran itu minyaknya takut disalahgunakan nanti kalau ada orang yang minat. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Karena minyak itu saya dapat itu dengan bahasanya itu susah payah. Dan minyak-minyak seperti itu saudaraku, kalau di Kalimantan sendiri waktu itu memang banyak, ada beberapa pantangannya lah saudaraku. Memang ada contoh kalau dipakai buat melangkah parit bahasanya kalau di sini, atau selokan lah bahasanya itu, atau sungai kecil saudaraku ya, kalau kita melangkah itu tidak boleh saudaraku. Ada juga yang kalau lewat di bawah jemuran itu juga tidak boleh. Itu memang ada seperti itu saudaraku. Itu ada pantangan-pantangan seperti itu. Dan kemarin itu beberapa bulan yang lalu saya juga itu memproses minyak dari sahabat saya saudaraku. Itu dulu katanya dapat dari Kalimantan juga, dari Panglima, maaf saudaraku ya, nggak bisa saya sebutkan, nggak bisa saya teruskanlah bahasanya. Itu dari seorang Panglima, katanya kurang lebihnya seperti itu. Itu kan memang ada pantangan saudaraku ya. Itu memang sahabat saya itu meminta, Gus itu tolong pantangan-pantangannya itu dihilangkan, minyaknya itu tuahnya dilipat gandakan supaya lebih takjrib, bahasanya itu lebih paten lagi. Dan kalau digunakan minyaknya ke depannya itu biar tanpa pantangan. Ya alhamdulillah saudaraku, itu sudah selesai saya proses minyaknya. Dan awal pertama saya menciptakan minyak pengaktif kodam saudaraku, saya sebenarnya kepikiran tentang minyak bintang itu saudaraku. Waktu itu pas saya saat di rumah itu saya istiqomah, saya itu berpikir saudaraku, akhirnya terciptalah minyak pengaktif kodam itu saudaraku. Makanya minyak pengaktif kodam itu kalau menurut saya sangat luar biasa saudaraku. Di samping itu gabungan dari beberapa minyak murni non alkohol, itu juga ada ramuan khusus yang memang tidak bisa saya sebutkan di sini saudaraku. Dan alhamdulillah saudaraku ya, itu kemarin ada saudara kita yang dari Jepara itu, ada orang kritis itu, beliaunya kok ingat, akhirnya itu kan buat keselamatan, akhirnya dipakai buat bikin umben-umben kalau bahasa Jawanya saudaraku ya. Itu ditetesin di air minum, dan air minumnya dikasih
ke orang yang itu tadi saudaraku, yang meminta dibuatkan itu tadi. Dan alhamdulillah orang yang kritis terkena DB kalau nggak salah waktu itu, beliaunya bilang seperti itu ke saya, itu langsung bisa pulih saudaraku, seperti itu. Sebenarnya saudaraku ya, kalau minyak-minyak seperti itu intinya itu ya itu tadi saudaraku, apa-apa itu kalau saya kan yang penting selamat saudaraku ya, yang penting selamat, kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang ada di tentang mustika bagore yang dari Sulawesi saudaraku ya. Begini saudaraku ya, mustika bagore atau batu bagore itu kalau di Jawa saudaraku itu kurang lebihnya batu Jolo Sutro saudaraku. Kalau di Pati sini itu batu Jolo Sutro, karena batu bagore juga kalau di Sulawesi itu banyak ditemukan di sungai saudaraku, memang ada yang di gunung itu ada juga saudaraku. Di sini kebanyakan memang di sungai saudaraku kalau batu Jolo Sutro. Dan memang kalau di bahasanya gunung-gunung ada, namun langka saudaraku, kebanyakan di sungainya. Itu yang banyak ya. Yang dulu viral itu saudaraku di musim batu cincin itu Jolo Sutro dari Pati Jawa Tengah itu saudaraku. Itu lokasinya yang banyak. Kurang lebihnya batunya sama saudaraku. Karena apa? Karena saya kemarin kan juga dapat kiriman itu saudaraku ya, batu bagore dari Sulawesi itu memang batunya berat saudaraku, seperti besi. Batunya itu kalau ditaruh di telapak tangan saudaraku, itu batunya berat sekali saudaraku, berat. Sama muntah besinya saja itu masih berat batu bagorenya saudaraku. Padahal besarnya sama itu, saya taruh di telapak tangan itu, saya timbang-timbang itu berat batu bagorenya saudaraku. Dan kalau soal muntah besi yang dari Sulawesi saudaraku ya, itu banyak jenisnya saudaraku, karena hampir di seluruh Sulawesi itu ada batu muntah besinya saudaraku. Mau muntah besi apa itu ada di sana. Karena apa? Karena begini saudaraku ya, ini sedikit akan saya kasih wawasan untuk menambah edukasi saudaraku. Dari bahasa Sulawesi, kalau dibahasakan Jawa saudaraku itu sulake wesi, atau sinarnya besi, atau pamornya besi, kurang lebihnya seperti itu. Dan wajar saja kalau di daerah Sulawesi itu banyak bermunculan muntah besi, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan kalau ditanya soal muntah besi yang dari Sulawesi saudaraku, saya itu paling suka yang ada pamor gedungnya saudaraku, muntah besi kotak itu loh saudaraku. Itu saya suka. Kenapa kok saya itu suka yang jenis itu? Karena itu ada motifnya saudaraku, ada pamor-pamornya, seperti pamor gedong, pamor kuto Mesir. Itu kalau di pusaka keris ada pakemnya saudaraku, dan kerisnya itu sangat langka sekali. Keris pusaka seperti itu biasanya yang mampu memiliki itu sultan saudaraku, atau orang-orang yang memang benar-benar kaya, karena harga kerisnya atau harga pusakanya itu sangat mahal sekali. Dan di muntah besi yang dari Sulawesi saudaraku, itu kan ada pamor kotaknya saudaraku, atau pamor gedong itu tadi. Itu kan lebih alam saudaraku ya. Sedangkan pusaka yang bikinan manusia itu sudah mahalnya seperti itu saudaraku. Hanya sultan saudaraku yang mampu. Dan kenapa dari kemarin itu saya membahas tentang muntah besi yang itu saudaraku? Karena apa ya? Karena itu langsung saudaraku perlambang bahasanya, langsung dari Allah. Kalau kita paham dan kita cerdas saudaraku. Dan kalau ditanya yang muntah besi yang seperti itu saudaraku, saya punya keyakinan lebih istimewa saudaraku. Karena apa? Karena itu perlambang atau
petunjuk langsung dari Sang Maha Pencipta. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Semoga edukasinya bermanfaat ya, saudaraku. Yang jelas, saudaraku ya, namun yang jelas, kalau kita memiliki jenis muntah besi apapun atau badan besi seronata, muntah besi melopati, yang harus dipastikan kalau barangnya asli ori, saudaraku ya, itu yang terpenting harus diaktifkan, saudaraku. Yang terpenting harus diaktifkan, karena kebanyakan orang itu kan taunya diritualkan, namun dia berpikirnya sudah diaktifkan, padahal itu belum aktif, saudaraku. Ritual itu bagian dari pengaktifan, saudaraku. Kan kebanyakan ada yang direndam sama air kelapa, dibacakan sholawat atau ditaruh di itu, saudaraku, di bambu, di bumbung bahasanya kalau orang sini, di bambu itu dikasih beras dan sebagainya. Itu bahasanya kalau di sini, saudaraku, itu batu mustikanya ditapakan atau bahasanya dipendem, saudaraku. Itu juga ada maksudnya atau bahasanya itu bagian dari pengaktifan benda itu sendiri, saudaraku. Itu belum aktif, namun bagian dari ritual. Itu juga yang harus dipahami, saudaraku. Dan ada juga sebagian orang itu, kalau yang awam itu kan kalau ngasih minyak untuk pengaktifan, saudaraku ya, itu biasanya kan pakai misik hitam. Ada juga yang kalau yang senior, saudaraku ya, saya pernah mendengar sendiri orangnya bicara itu, ada yang pakai 7 minyak murni yang digabungkan. Dan sebenarnya, saudaraku, sebelum saya mendengar ada orang yang bicara seperti itu, saudara kita yang dari Sulawesi, saudaraku, saya sudah menciptakan minyak pengaktif kodam, saudaraku. Itu minimal paling sedikit saya dari 7 minyak, saudaraku. Minimal paling sedikit dari 7 minyak. Ada yang dari 9 minyak, saudaraku, non alkohol. Namun kalau dari minyak kelapa tunggal itu cuma satu jenis, saudaraku, dari minyak kelapa tunggal itu sendiri. Karena apa? Karena minyak kelapa tunggal itu sangat langka sekali, saudaraku. Lebih mudah dari minyak 7 jenis itu yang murni non alkohol. Karena apa? Karena kalau 7 jenis minyak murni non alkohol itu kan kalau asal kita punya uangnya kan kita bisa beli, saudaraku. Namun kalau untuk mendapatkan minyak kelapa tunggal, minyaknya itu pohonnya kita cari di pohon kelapanya itu sudah pusing 7 keliling kok, saudaraku. Itu juga yang harus dipahami. Dan biasanya minyak kelapa tunggal itu, saudaraku, itu juga saya pakai meramu minyak pengaktif kodam itu sendiri, saudaraku. Karena apa ya? Karena minyaknya itu tadi lebih langka. Seperti itu. Semoga saudaraku lebih paham ya, saudaraku ya. Yang jelas, saudaraku ya, itu tadi harus diaktifkan, saudaraku. Harus diaktifkan. Dan kebanyakan sudah kita kan yang banyak yang bertanya cara mengaktifkan. Harus punya ilmunya, saudaraku. Kan sudah saya bilang itu dari pertama saya bikin channel YouTube. Harus punya ilmunya. Rata-rata yang banyak berjualan benda-benda bertuah, saudaraku ya, itu yang di YouTube taunya kan jualan-jualan, saudaraku. Tidak mau ngasih edukasi yang detail, ini harus begini-begini, saudaraku ya. Yang harus dipahami itu, saudaraku, intinya kalau kita punya benda bertuah itu tadi, saudaraku, pastikan aktif dulu biar tuahnya itu bisa dipakai kalau kita saat membutuhkan atau dalam bahaya, saudaraku, agar kedepannya juga bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau kepengen praktis untuk mengaktifkan benda bertuah itu pakai minyak pengaktif kodam, saudaraku, itu sudah ada di channel YouTube ini. Kalau yang belum nonton atau belum melihat, silahkan ditonton videonya.
supaya lebih paham dan biar lebih jelas. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.